Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube. Hari ini yang ke-118 dengan tema Tetap Kuat di Tengah Ancaman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami rindu dan mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23-31 yang berkata demikian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimanakah perasaan kita ketika sedang dalam keadaan terancam? Kita pasti merasakan ketidaktenangan, tidak nyaman, rasa tersiksa, dan terus dihantui oleh rasa takut. Arti kata ancaman adalah menyatakan maksud atau niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi. Ancaman bisa berupa tekanan, intimidasi, aniaya, krisis ekonomi, kesehatannya terganggu, keluarga yang sedang diambang kehancuran, dan sebagainya. Karena mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil, Petrus dan Yohanes, juga murid-murid yang lain, harus mengalami ancaman dari para pemimpin Yahudi, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Inilah harga yang harus dibayar seorang pemberita Injil, yaitu menghadapi berbagai ancaman dan nyawa menjadi taruhannya. Bagaimana sikap kita ketika sedang diperhadapkan dengan ancaman di berbagai bidang kehidupan ini? Pertama, kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saat dalam keadaan terjepit dan nyawanya terancam di Siklag, apa yang Daud lakukan? Dalam 1 Samuel 36b berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Adalah sia-sia menaruh kepercayaan kepada semua yang ada di dunia ini. Percayalah hanya
kepada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Seperti tertulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Tuhanlah tempat perlindungan yang teguh bagi kita. Yang kedua, pegang teguh janji firman Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan atau taat adalah kunci menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak menolong kita. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Perkatakan firman Tuhan dengan iman. Dalam kitab Nabi Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Tuhan ada di pihak orang benar, tak perlu takut menghadapi ancaman apapun. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami hari ini, agar iman percaya kami kepada Tuhan tetap kuat dan teguh di tengah berbagai ancaman-ancaman yang kami hadapi. Kami terus belajar percaya dan mempercayakan diri kami kepada Tuhan setiap hari. Sekarang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini, masalah rumah tangga, kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dan umat Kristen dimanapun berada yang sudah dan akan mempersiapkan ibadah Natal. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Kabar baik yang diberitakan saat perayaan Natal boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan menjaga dan melindungi serta memberkati. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.